Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Pernahkah kalian mendengar apa yang dimaksud dengan kosakata baku dan apa yang dimaksud dengan kosakata tidak baku? Mari kita pelajari bersama ya. Apa itu kosakata baku, apa itu kosakata tidak baku, dan bagaimana contohnya. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata baku, penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau singkatnya, kata baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, surat undangan resmi, dan lain-lain. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau untuk menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut ini ciri-ciri kata baku. 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing. 2. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. 3. Bentuknya tidak mudah berubah. 4. Penggunaannya dalam kalimat resmi. Adapun hal-hal yang menyebabkan kata menjadi tidak baku diantaranya: pertama, karena kesalahan penulisan. Kedua, karena kesalahan dalam pengucapan. Dan yang ketiga, akibat penyusunan kalimat yang tidak benar. Perhatikan beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku berikut ini. Baik, perhatikan. Yang pertama, ada kata baku autentik. Autentik berubah menjadi tidak baku karena penulisannya berubah menjadi otentik. Yang kedua, saksama berubah menjadi seksama. Yang ketiga, modern menjadi modern. Yang awalnya tidak ada e berubah menjadi modern, jadi ada e-nya. Itu menjadi tidak baku. Yang keempat, praktik menjadi praktek. Yang kelima, kata bakunya kwitansi menjadi tidak baku karena berubah penulisan menjadi kwitansi. Yang keenam, ada merek menjadi merek. Ketujuh, nasihat menjadi nasehat. Yang kedelapan, zaman menjadi zaman. Z-nya berubah menjadi J. Kemudian yang kesembilan, jenderal. Jenderal pakai E menjadi jenderal. Dan yang ke-10, hisap menjadi hisap. Nah, selain dari beberapa contoh tersebut, masih banyak pula contoh lain dari kata baku dan kata tidak baku. Nah, selanjutnya perhatikan juga contoh-contoh berikut ini. Apakah contoh-contoh berikut ini termasuk kata baku atau tidak baku? Yang pertama, relief. Baku. Yang kedua, praktik. Kata baku. Yang ketiga, menghisap. Nah, ini tidak baku, harusnya mengisap. Selanjutnya, risiko. Baku. Kemudian provinsi. Ini tidak baku, harusnya provinsi. Izin, baku. Kualitas, tidak baku, harusnya kualitas. Mempelajari, baku. Memeragakan, tidak baku, harusnya
memperagakan. Kreativitas, baku. Cabai, baku. Museum, baku. Coklat, baku. Ekstrem, baku. Februari, baku. Kongres, tidak baku, harusnya kongres. Indera, tidak baku, harusnya indra. Nah, selanjutnya coba perhatikan kalimat berikut. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, dari kalimat tersebut, manakah yang merupakan kata tidak baku? Ya, betul. Jenderal. Jenderal tidak baku, yang seharusnya adalah jenderal. Selanjutnya, Hari Pahlawan diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November. Manakah di antara kalimat berikut ini yang termasuk kata tidak baku? Ya, betul. November. Seharusnya adalah November. Nah, itu dia materi tentang kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya adalah silahkan kalian cek berkas pembelajaran yang di-share di grup kelas dan kalian temukan beberapa kata baku dan kata tidak baku. Kemudian tuliskan artinya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.